Entrepreneur Festival 2013. Let's inspire and be inspired. Industri fashion di Indonesia itu adalah nomor 2 setelah di kreatif industri terbesar setelah perfilman ya, menurut dari TDP, dari Departemen Perindustrian. Artinya perkembangan industri fashion itu kan banyak, luas sekali kan, dari mulai lini yang atas high end sampai ke yang mass production, distribusinya pun juga you name it, banyak sekali titik distribusi yang begitu luas gitu ya, untuk industri fashion Indonesia berkembang. Jadi sebuah indikasi atau perkembangan yang luar biasa terjadi dari tahun 97 dulu. Apresiasinya nggak ada, tempat memakainya pun nggak ada gitu kan. Sekarang banyak sekali desainer baru, banyak sekali komunitas, banyak sekali kesempatan untuk berkembang gitu di dunia fashion Indonesia. Jangan berhenti berkarya, tapi berkarya itu harus proporsional. Jadi dia tahu marketnya, tahu bagaimana bekerja sama dengan produk-produk tertentu atau media untuk gaining positioning tertentu. Harus tahu ilmu branding, ilmu market gitu ya. Jadi berkarya itu komprehensif, nggak cuma bikin baju nggak bisa dijual nggak apa-apa, tapi bikin baju yang betul-betul bisa membuat sebuah impact. Jadi kita desainer tuh sebenarnya impact factory gitu. Jadi kita membuat sebuah impact sebetulnya kepada nilai psikologi atau tren ataupun statement-statement yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Jadi harus pintar-pintar melihat situasi gitu. Perubahannya begitu cepat ya. Fashion industry itu sangat cepat berjalannya. Jadi once you in, once you out. Jadi benar-benar kita harus ada di dalam kayak jogging track gitu. Bukan jogging track apa namanya, running track ya. Kalau berhenti ya udah, kita malah kegilas gitu. Nah itu yang paling sulit pada saat kita nggak dinamis, kita nggak mau mengikuti perubahan, nggak mau mendengarkan saran orang, atau nggak mau melihat market tuh bergeraknya kemana gitu ya, dan kita nggak mau berubah. Nah itu yang paling sulit, menghadapi diri sendiri dulu yang paling sulit kan, karena kita kan juga punya idealisme gitu. Yang kedua itu adalah bagaimana memilih bisnis yang benar, karena memilih bisnis fashion yang benar. Fashion business tuh banyak sekali variasinya, dari mulai retail, wholesaling sampai ke butik, semua punya problem yang sama, yaitu inventory, stok yang menumpuk gitu. Gimana caranya supaya stok itu berjalan, gimana caranya supaya uang kita tuh cash flow-nya lancar. Nah itu sebagai entrepreneur ya mau nggak mau, seorang fashion designer itu harus juga bisa belajar jadi entrepreneur yang baik gitu. Idealismenya dikurangin dulu, baca pasar yang baik, gaji diri sendiri dengan baik. Kadang-kadang punya untung langsung bagi-bagi gitu ya, tidak disiplin dalam menjalankan cash flow atau keuangan berbisnis, itu yang membuat kita tuh terjebak sendiri. Dan sometimes kita membuat sebuah karya, kita lupa bahwa karya itu adalah uang yang tertanam menjadi inventory. Nah ini harus bisa dipikirkan bagaimana kelanjutannya. Anyway, bisnis tuh harus jalan dan harus sail through gitu untuk sampai kesuksesan nanti gitu.